Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang materi saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tia Ardila Putri dengan NIM 230210600069 dari kelompok 5 mata kuliah metodologi pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dian Andesta Bujuri MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang metode pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Apa sih metode pembelajaran berbasis proyek atau project based learning itu? Yang dimaksud dengan metode pembelajaran berbasis proyek adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Project based learning merupakan metode pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada tenaga pendidik untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Kerja proyek memuat tugas-tugas yang kompleks berdasarkan kepada pertanyaan dan permasalahan atau problem yang sangat menantang dan menuntut peserta didik untuk merancang, memecahkan masalah, membuat keputusan, melakukan kegiatan investigasi, serta memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja secara mandiri. Metode pembelajaran berbasis proyek memiliki karakteristik antara lain: 1. Centrality. Pada pembelajaran berbasis proyek akan menjadi pusat dalam pembelajaran. 2. Driving question. Pembelajaran berbasis proyek difokuskan pada pertanyaan atau masalah yang mengarahkan mahasiswa untuk mencari solusi dengan konsep atau prinsip ilmu pengetahuan yang sesuai. 3. Constructive investigation. Pada pembelajaran berbasis proyek, mahasiswa membangun pengetahuannya dengan melakukan investigasi secara mandiri atau pengajar sebagai fasilitator. 4. Autonomi. Project based learning menuntut student candidat mahasiswa sebagai problem solver dari masalah yang dibahas. 5. Realisme. Kegiatan mahasiswa difokuskan pada pekerjaan yang serupa dengan situasi yang sebenarnya. Tujuan project based learning bertujuan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Setelah melaksanakan pembelajaran PJBL, penulis menemukan peserta didik yang berbakat. Peserta didik yang berbakat ini dibimbing lebih lanjut oleh penulis dan diikutkan lomba Mendesain Poster tingkat Kota Jambi. Adapun manfaat project based learning sebagai berikut. 1. Peserta didik menjadi pelajar aktif. 2. Pembelajaran menjadi lebih interaktif. 3. Pembelajaran menjadi student centered. 4. Mengembangkan kemampuan bernalar kritis. 5. Memberikan kesempatan siswa memanajemen sendiri kegiatan atau aktivitas penyelesaian tugas sehingga melatih mereka menjadi mandiri. 6. Dapat memberikan pemahaman konsep atau pengetahuan secara lebih mendalam kepada siswa. Selanjutnya, langkah-langkah project based learning. 1. Membuka pelajaran dengan satu pertanyaan menantang. Pembelajaran dimulai dengan sebuah pertanyaan driving question yang dapat memberi penugasan pada peserta didik untuk melakukan suatu aktivitas. Topik yang diambil hendaknya sesuai dengan realitas dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. 2. Merencanakan proyek. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara pendidik dengan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial dengan mengintegrasikan berbagai subjek yang mendukung, serta menginformasikan alat dan bahan yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan proyek. 3. Menyusun jadwal aktivitas. Pendidik dan peserta didik diberi arahan untuk mengelola waktu yang ada. Berikan peserta didik melenceng dari
dari tujuan proyek. Proyek yang dilakukan oleh peserta didik adalah proyek yang membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaannya, sehingga pendidik meminta peserta didik untuk menyelesaikan proyeknya secara berkelompok di luar jam sekolah. 4. Mengawasi jalannya proyek. Pendidik bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitas peserta didik pada setiap proses. Dengan kata lain, pendidik berperan sebagai mentor bagi aktivitas peserta didik. 5. Penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Penilaian dilakukan untuk membantu pendidik dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai oleh peserta didik, serta membantu pendidik dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. 6. Evaluasi. Pada akhir proses pembelajaran, pendidik dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Kemudian, materi terakhir, yaitu kelebihan dan kekurangan proyek based learning. Berdasarkan Sumarni 2015 mengungkapkan beberapa kelebihan dalam model pembelajaran PJBL, seperti 1. PJBL dapat meningkatkan motivasi belajar siswa sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siang dan Lee 2016 bahwa model pembelajaran PJBL memberikan efek positif terhadap motivasi belajar siswa SMK. 2. PJBL meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar secara kooperatif maupun kolaboratif. 3. PJBL dapat meningkatkan kreativitas siswa. 4. PJBL dapat meningkatkan kemampuan akademik siswa. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Khairi et al. 2016 bahwa PJBL meningkatkan kemampuan kreativitas dan hasil belajar siswa. Sejalan dengan Fahrezi et al. 2020 yang mengungkapkan bahwa model pembelajaran PJBL dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. 5. PJBL meningkatkan kemampuan komunikasi peserta didik karena peserta didik dituntut untuk bekerja bersama orang lain. 6. PJBL dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, kemampuan manajemen, dan kemampuan berkoordinasi sumber belajar. Kekurangannya adalah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek seperti waktu dan biaya yang lebih banyak dibutuhkan. Bahkan untuk mencapai proses pembelajaran yang maksimal dalam mengimplementasikan model pembelajaran berbasis proyek diperlukan desain khusus untuk kelas atau sekolah yang menggunakannya. Kekurangan metode tersebut diantaranya membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk, serta membutuhkan fasilitas, peralatan, dan bahan yang memadai. Baiklah, dari materi yang sudah saya bahas, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning merupakan pendekatan yang efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi siswa. Dalam PJBL, siswa dihadapkan pada tugas-tugas nyata yang memerlukan penyelesaian masalah secara mandiri atau berkelompok, sehingga mereka lebih terlihat secara aktif dalam proses pembelajaran. PJBL juga memfasilitasi pembelajaran yang lebih mendalam dan bermakna karena siswa tidak hanya menghafal teori, tetapi juga menerapkannya dalam konteks yang relevan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.